matikan dulu mikrofonnya Oke. karena feedback gitu ya. Tidak terdengar jelas oleh kita semua. Jadi sekali lagi kepada peserta pelatihan batch 5 ini tolong yang menggunakan handphone untuk mematikan terlebih dulu mikrofonnya. Pak Kris, halo? Iya Pak. Untuk di MOOC kan sudah ada yang ini ya, apa namanya, menulis diskusinya. Mungkin sudah direkap sama Pak Kris ya, udah ya? Sudah Pak, mungkin langsung bisa, nanti saya bisa langsung buka saja di MOC-nya. Langsung. Baik. Ya, oke. Banyak juga Mas Kris? Banyak nggak? Satu, kira-kira 4 Pak, 4. Oh itu ya, justru itu Ya. kenapa? Mungkin pada sudah paham mungkin. Ya, syukurlah kalau sudah paham Iya. ya. Karena materi malam ini sangat penting banget gitu ya. Sangat penting banget gitu. Sehingga saya cek tadi Pak jam berapa? Jam 12 masih 1 gitu ya. Jadi mungkin kalau demikian kita berkesimpulan sudah paham semua ya, tidak ada masalah ya Mas. Iya. Oke Mas Kris, kita buka saja Mas Kris. Baik Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan, pada malam ini kita buka saja. Waktu sudah menunjukkan jam 19:31 WIB. Dan kepada Bapak Ibu yang menggunakan handphone, tolong untuk dimatikan terlebih dahulu. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang menggunakan handphone untuk mematikan terlebih dulu karena kami tidak bisa memute dari sini. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, ini masih ada yang on mikrofonnya yang menggunakan handphone. Baik Bapak dan Ibu, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini sesi kedua 29 bulan 9 2016, pelatihan media pembelajaran Edmodo akan kita mulai. Dan saya banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pelatihan yang sudah bisa bergabung pada Vicon ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa materi yang akan disampaikan oleh fasilitator, di mana fasilitator pada malam ini adalah Mas Kris, dan bahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memanfaatkan library atau perpustakaan pada Edmodo. Yang kedua adalah membuat catatan. Yang ketiga adalah membuat tugas. Dan yang keempat adalah membuat kuis. Dan yang kelima adalah memanfaatkan LaTeX. Itu adalah materi yang akan disampaikan oleh fasilitator pada malam ini. Kepada Bapak dan Ibu, nanti akan diberikan kesempatan untuk sesi diskusi atau bertanya. Untuk itu waktunya nanti kami sediakan. Selama pemateri memberikan, tidak ada tanya jawab. Jadi sekali lagi, matikan mikrofon seluruh peserta yang terutama yang menggunakan handphone. Baik, itu saja pembukanya. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan saya langsung kepada Mas Kris untuk memulai pada pemateri ini. Silakan Mas Kris, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Maman. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya akan mereview lagi. Bentar saya share screen. Nah, saya akan mereview lagi dari materi-materi yang sudah ada di dalam courseware MOC. Nah, pada materi kali ini itu kita akan mereview yaitu memanfaatkan library. Oke, untuk memanfaatkan library, Bapak Ibu silahkan nantinya untuk memanfaatkan fitur library, silahkan buka pada dashboard
yang atas sini, di bagian atas menu, ini di dalam menu sini ada library. Nah, itu nanti bisa diklik. Nah, di sini Ibu bisa menyimpan contohnya bahan ajar atau gambar-gambar yang nanti akan dimasukkan di dalam kuis. Nah, di sini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa membuat atau gimana ya, mengkoordinasi, menata rapi library-nya dengan cara misal saya akan bikin library tentang yang nantinya di dalam kuis ini Android programming. Contohnya nanti akan saya masukkan di Android programming. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa bikin satu buah folder namanya bahan ajar Android. Ini bikin folder. Setelah itu di sini saya pilih all semua aja. Nah, ini langsung kita pilih add folder. Nah, nanti di sini akan langsung tampil yang folder yang kita buat tadi. Bisa diklik saja. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa masukkan deh, bisa dimasukin file, contohnya berbentuk PDF. Contoh file berbentuk PDF. Nah, contohnya file berbentuk dokumen. Ini sebagai contoh saja. Ini bisa di-upload atau bahan ajarnya lebih dari satu akan disimpan. Itu bisa. Contohnya ini juga. Nah, itu tinggal kita upload saja. Tunggu sampai upload komplit seperti di atas ini. Nah, kalau sudah komplit, ini kita tinggal add file. Nah, ini adalah bahan-bahan ajar supaya tertata rapi. Supaya tertata rapi aja. Terus di sini, misal di sini ada gambar tersebut yang nantinya akan kita masukkan ke dalam kuis. Saya bikin sebuah folder lagi saja, namanya image quiz atau gambar quiz. Nah, ini folder ini untuk menampung gambar-gambar yang ada di dalam materi bahan ajar Android. Contohnya, saya masukkan satu buah file lagi. Nah, contohnya ini. Saya upload, tunggu sampai selesai. Nah, misal gambar-gambarnya banyak nih, tinggal dimasukin saja dengan cara klik sekali, lalu di klik CTRL. Contohnya ini. Nah, ini untuk menseleksi lebih dari satu yang mau diupload. Contohnya seperti ini, lalu tinggal diklik open saja. Dan ini contohnya saya akan masukkan satu saja. Ini lalu saya add file. Nah, pada folder gambar kuis ini nantinya saya akan masukkan ke dalam pada materi membuat kuis. Nah, nanti kuisnya kan ada gambar, misalnya ada gambar. Nanti gambar-gambar tersebut saya ambil dari library di sini. Ada itu perkedel. Pisahin. Nah, misal Bapak Ibu menggunakan waktu mendaftar menggunakan email Gmail. Ya, email Gmail. Bapak Ibu bisa sinkronin nih. Bisa dimasukkan ke dalam Google Drive juga, dikonekkan. Tinggal pilih connect with Google Drive.
nanti langsung contoh kristiawan@gmail.com. Nah, nanti Edmodo akan menyinkronkan. Nah, ini langsung dipilih allow saja. Di sini pilih allow. Oke. Nah, sudah. Nah, ini adalah folder-folder yang ada di dalam Google Drive saya. Jadi misal Bapak Ibu sudah ada bahan ajar yang Bapak Ibu upload di dalam Google Drive. Nah, nanti bisa disinkronin saja atau OneDrive. Itu bisa dikonekkan. Kira-kira seperti itu untuk fitur library. Oke, mungkin saya lanjut. Untuk fitur library kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpan bahan ajar maupun gambar-gambar yang nantinya akan Bapak Ibu kirimkan atau Bapak Ibu kirimkan ke kelas maya Bapak Ibu atau grup Bapak Ibu. Nah, oke, saya lanjut. Ini pemanfaatan materi sudah. Lalu saya akan bikin lagi, saya akan lanjutkan dengan membuat catatan atau membuat note. Nah, note di sini, Bapak Ibu bisa masuk home, kembali ke dashboard awal. Setelah itu di sini ada fitur note. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberi pesan kepada kelas maupun siswa. Oke, sebagai contoh, anak-anak silakan pelajari bahan berikut. Tanggal 30 September ulangan bab 1. Nah, misalnya seperti ini. Jadi di sini kita akan menyampaikan catatan ini ke grup. Misalnya saya akan kirimkan ke kelas belajar SIMDIK. Nah, contohnya belajar SIMDIK atau langsung ke nama peserta, nama siswanya. Misal misal Sukma. Nah, misal seperti ini. Jadi di sini kita bisa mengirim catatan tersebut ke lebih dari satu kelas atau sekelas sama ditambah siswa-siswa tertentu saja. Kita bisa. Nah, setelah itu kita bisa melampirkan file yang kita bisa melampirkan langsung file. Contoh, klik attach file. Setelah itu presentasi contohnya ini. Klik open. Nah, kita bisa menyertakan file tersebut secara langsung. Atau link dari contohnya YouTube. Nanti link YouTube-nya bisa diklik di sini. Kita coba. Nah, contohnya ini. Ini link di atas ini kita bisa kopikan langsung. Copy. Setelah itu pastekan di sini. Atau bisa kita copy embed, atau bisa kita copy embed code, lalu di sini
kita pastikan itu langsung attach. Oke. Nah, untuk attach file dan share link kita sudah bisa melakukannya. Lalu kita coba menggunakan fitur yang add from library. Nah, dari library sini tadi saya sudah mengupload di dalam folder bahan ajar Android. Di sini materinya ada di sini. Saya kasih ini lalu attach to post. Nah, bisa melampirkan lebih dari satu bahan ajar atau dari Google Drive secara langsung. Klik saja yang di Google Drive, lalu bisa dimasukkan. Berarti kita harus ngeklik satu-satu. Diklik di sini langsung. Jadi kan kalau sudah bikin misal kelas 10 TKJ 2 Langsung. itu terus Atau misal lebih dari satu, kita gunakan CTRL. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu attach to post. Makanya kita tetap satu-satu atau langsung otomatis masuk semua. Nah, kelasnya. di sini itu kan kita kelasnya bisa kan langsung tergantung kodenya itu Pak. Jadi nanti siswanya dikasih untuk simulasi digital. dikira sudah cukup. Nggih, Nah, itu otomatis masuk atau kita harus Oh enggak. masuk? Nah, misal kita bisa mengirim pesan atau catatan ini dischedulekan atau saya nggak akan ngirim sekarang, saya akan ngirim besok pagi saja. Nah, kita bisa membuat pesannya sekarang, namun dikirim pesan ini pada hari besok. Contohnya send letter. Nah, ini kita mau kirim kapan nih? Contohnya saya akan mau ngirim besok tanggal 30. Tanggal 30 jam berapa? Misal jam 6 pagi. Nah, ini tinggal di save date at time. Tinggal diklik ini saja. Namun, saya akan kirim sekarang. Nah, saya kirim saja langsung send. Nah, ini adalah catatan yang tadi sudah kita buat. Lalu di sini bisa kita lihat, oh ini catatannya lebih dari satu. Bisa show for more attachment. Nah, adalah catatan bahan ajar yang kita kirimkan ke kelas tersebut, ke kelas belajar Simdik. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Nah, untuk materi catatan atau note nggak bisa dicuci loh, Dik. kira-kira seperti itu. Kita akan ini saya sudah. Lalu kita akan masuk ke membuat kuis. Membuat kuis. Untuk membuat tugas di bagian assignment, di bagian sini tab assignment, silahkan klik nantinya. Nah, di bagian assignment sini Bapak Ibu bisa kirimkan atau tuliskan pesannya. Misal sebagai contoh, silahkan kerjakan tugas bahasa Inggris. Silakan kerjakan tugas. Ini adalah judul. Maaf. Sebagai contoh, tugas bahasa Inggris bab 1. Nah, ini adalah judul tugasnya. Setelah itu, Bapak Ibu bisa misal Bapak Ibu sudah pernah bikin tugas, mau bikin tugas nanti akan klik ini. Nah, tapi sekarang tidak akan mencoba yang ini. Saya coba yang ini dulu, yang langsung bikin tugas. Nah, contohnya ini.
Silakan kerjakan tugas bahasa Inggris. Silakan. Maaf Bapak Ibu, bisa minta di-mute-kan terlebih dulu. Bapak Maman bisa tolong dibantu di-mute-kan, suaranya terlalu berisik. Sebentar, ini yang menggunakan handphone. Aduh, ini kan Mas Kris, ini yang menggunakan handphone nggak bisa di-mute dari sini, Mas Kris. Oh, mungkin bisa Oh, nggak boleh itu kan? aja Bapak. Sebentar, ini ya. Saya sudah ditulis di chat juga. Ini yang menggunakan handphone lagi jalan lagi orangnya. Oh iya. Aduh. Bapak dan Ibu, Jadi gimana saya matikan aja kayak ini handphonenya? matikan Bu. Tolong dimatikan aja dulu Bu. Mikrofonnya Bu. Oh iya. Tolong dimatikan dulu Bu. Ini sedang berjalan. Tolong. Oke Mas Kris, langsung. Oke, terima kasih Pak Man. Saya lanjutkan. Nah, saya ulangi, maaf. Untuk assignment di sini adalah judul tugas tersebut. Judul tugas di sini, contohnya judulnya adalah tugas bahasa Inggris bab 1. Nah, deskripsi tugas tersebut. Ya, silakan. Rangkum satu dalam bentuk. Yang penting mendengarkan aja. Yang penting udah habis. Nah, contohnya ini, deskripsinya silahkan rangkum bab 1 dalam bentuk dokumen. Lalu bentuk dokumen dan kirimkan dokumen tersebut. Nah, contohnya ini deskripsinya silahkan rangkum bab 1 dalam bentuk dokumen atau .doc. Nah, dan kirimkan dokumen tersebut. Nah, di sini ada due date. Jadi kapan siswa terakhir mengumpulkan. Contohnya siswa dapat mengumpulkan terakhir pada tanggal 1 Oktober. Contohnya 1 Oktober jam 12 jam 11.45 malam. Nah, bila di sini ada tulisan log this assignment after its due date. Jadi kalau siswanya telat mengumpulkan, kalau ini dicentang, siswanya telat mengumpulkan, itu siswa tidak dapat mengupload atau mengumpulkan tugas tersebut. Namun bila ini tidak dicentang, ini siswa masih dapat mengumpulkan tugas tersebut walaupun tugas tersebut sudah berakhir. Namun nanti siswa akan di bagian tugasnya akan ada tulisan late. Contohnya lambat, nanti akan ada tulisan bila siswa telat mengumpulkan akan ada tulisan atau pengumuman atau info bahwa siswa ini telat, kayak gitu. Nah, yang ini add to markbook itu nanti akan, kalau ini silakan Bapak Ibu nantinya ini dicentang saja. Kalau tidak dicentang, ini nanti nilainya tidak terekam atau tidak masuk ke dalam
Edmodo. Nah, ini jadi silakan nantinya, ini silakan dicentang saja. Jadi biar kita tahu, oh guys, ada tugas tersebut. Seperti itu. Ini send to adalah kirim ke kelas mana. Contohnya saya akan kirim ke kelas belajar Simdik. Nah, contohnya ini. Saya akan kirim. Kita akan mengirim saya akan kirim langsung. Nah, kalau sudah, kira-kira sudah cukup, Bapak Ibu bisa klik send. Nah, tugas di kelas tersebut. Tugas bahasa Inggris bab 1. Silakan rangkum bab 1 dalam bentuk dokumen, kira-kira seperti itu. Nah, misal ada siswa yang sudah mengerjakan, kira-kira misal ada 2 siswa yang sudah mengerjakan. Nah, nanti di bagian turn ini nih, ada yang kosong ini berubah menjadi 2. Nah, kalau diklik di sini berarti dari 7 siswa ini belum ada yang mengumpulkan. Kalau sudah ada yang mengumpulkan, nanti di sini ada tulisannya. Kira-kira seperti itu untuk assignment. Oh ya. Nah, di sini ada tulisan load assessment. Ini bagi misal load assessment saya akan mengirimkan tugas yang sama seperti tadi, tapi di beda kelas. Nah, ini kan sama nih, tugas bab 1. Nah, ini tinggal dikirim ke beda kelas. Contohnya LPMP Bubble. Dengan seperti itu. Nah, ini tinggal dikirim lagi. Nah, kira-kira untuk di bagian assessment seperti itu. Ini atau di bagian tugas. Oke, ini done. Lalu saya akan lanjut ke membuat kuis. Nah, di membuat kuis, bisa diklik di bagian menu kuis. Di sini kita akan pilih create a quiz untuk membuat kuis baru. Oke, pertama-tama Bapak Ibu silahkan ubah tulisan di atas ini, yaitu judul kuis itu apa. Contoh tugas bab 1. Oke. Nah, ini adalah judulnya. Yang di bagian sini judul. Setelah itu di time limit itu batas pengerjaannya. Contohnya kita akan beri batas pengerjaan pada siswa 45 menit. Nah, silakan klik 45 menit. Dan silakan ini dalam bentuk menit ya Bapak Ibu. Dan ini dalam bentuk menit. Oke. Setelah itu di sini ada beberapa tipe kuis. Kita akan coba terlebih dahulu. Kita akan coba bikin multiple choice di bagian ini, multiple choice. Nah, kita langsung pilih add first question. Oke. Adalah soalnya. Ini adalah soalnya. Contohnya berapakah nilai dari 100 tambah 20? Contohnya seperti ini, yang mudah-mudah saja. Nah, di sini berapakah nilai dari 120? Saya akan untuk jawaban A, respon A, saya akan beri nilai yang salah 125.
Lalu jawaban B 120. Nah, misal kita akan bikin jawabannya lebih dari 2 atau ABCD, itu kita bisa pilih add response untuk menambahkan jawaban. Add response A, B, lalu di D add response lagi. Nah, ini misal nih, padahal kita, cukup 4 saja, A, B, C, D. Ini ada E, kita hapus saja. Cara menghapusnya, kita bisa klik remove answer. Remove answer. Nah, di sini kita bisa klik. Jadi akan terhapus. Ini saya ubah menjadi 130 untuk jawaban C dan D 150. Nah, berapakah nilai dari 100 tambah 20 sama dengan 120? Jadi jawaban yang benar adalah B. Nah, kita bisa pilih jawaban dengan di sini di bagian set as correct answer kita bisa klik untuk jawaban yang benar. Klik. Nah, nanti warna hijau ini adalah jawaban benar. Kalau nggak ada warna jawaban yang salah. Kira-kira seperti itu. Oke, ini sudah. Setelah itu di sini ada poin. Jadi tiap soal Bapak Ibu bisa memberi poin. Misal kita mau bikin 5 soal saja, contohnya 5 soal saja. Nah, setiap soal kita beri poin 20. Jadi kita rata-rata nanti 5 soal, satu soal isinya poinnya 20. Jadi 5 kali 20 pas 100. Nah, ini soal nomor 1 sudah selesai. Lalu akan soal lagi. Kita bisa klik add bagian sini, add question. Kita bisa menambahkan add question. Nah, lalu soal yang satu adalah multiple choice. Lalu soal yang kedua kita ubah sebagai contoh saja, ubah menjadi true false. True false atau salah. Sebagai contoh, benarkah nilai dari Nah, kuis kena tapi kok orang nyala malah hilang nah meetingnya. Kali 2 10 kali sama dengan Suara malah hilang HP kayak ini. Oh. Orang muncul. Nah, saya lanjut. Nah, di sini adalah true false, benar atau salah. Ini benarkah nilai 10 kali 2 sama dengan 50? Pasti salah. Nah, di sini responnya adalah jawabannya. Ini kita ganti menjadi salah. Kalau jawabannya salah ya. Nah, ini adalah tugas matematika. Menjadi salah karena jawabannya salah. Nah, lalu kita jangan lupa beri poin per soal. Di sini poinnya 20, kita samakan semua. Bapak Ibu bisa mengubahnya. Misal soal ini sulit nih, saya akan memberi poin lebih. Kira-kira seperti itu. Nah, saya add question lagi, saya bikin soal baru lagi dengan tipe yang berbeda, yaitu short answer. Short answer ini jadi siswa itu harus ngisi tulisannya langsung. Jadi apa ya soalnya ya? Oke. Apa ya soalnya ya? Question. Mungkin.
question apa ya soalnya ya? Nah, contohnya ini, sebutkan bilangan genap sampai 10. Nah, nanti siswa akan menuliskan langsung bilangan genapnya. Oh, siapa nih? Wait. Maaf, Bapak Ibu. Silakan close batch atau jangan diubah share screen terlebih dahulu. Oke, saya lanjutkan. Oh, Ibu Yuli, maaf, saya tutup dulu share screen-nya. Saya lanjutkan. Bu Yuli nggak lagi gambarnya? Ya, udah. Nah, di sini saya lanjutkan. Di sini jangan lupa diisi poinnya. Misal poinnya adalah 25. Poinnya ada 25. Lalu saya bikin soal lagi dengan blank. Di dalam fill in the blank, kita bisa ini lebih cocok untuk pada soal bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kira-kira seperti itu. Nah, contohnya isiin kosong. Contoh Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh bahasa Indonesia saja. Contohnya ibu kota Indonesia terletak di, lalu di sini kita harus mengisi jawabannya, misal Jakarta. Nah, kita bisa menambahkan lebih dari satu pilihan isian singkat. Ibu kota terletak di Jakarta. Bahasa. Nah, bahasa Indonesia. Contohnya seperti ini. Jadi contoh ibu kota Indonesia terletak di titik-titik. Jawabannya adalah Jakarta. Lalu dan bahasa kita adalah bahasa titik-titik. Lalu siswa harus menjawab Indonesia. Ini jangan sampai lupa poin per answer. Jadi satu jawaban poinnya berapa? Contohnya satu jawaban poinnya 5. Nah, total poinnya adalah 10 bila benar semua. Oke. Saya lanjutkan add question. Nah, ini tipe yang terakhir yaitu matching. Ini adalah mengurutkan. Apa ya, gimana soalnya? Mungkin cocokanlah ya apa soalnya, contohnya apa? Contoh cocokkanlah ya, soal di bawah ini gitu aja. cocokkanlah di bawah ini. Makasih Pak. Bawah ini. Ini contoh saja.
cari soalnya apa. Misal 1 tambah 1. Ini jawabannya 2. 10 kurangi 2, 8. 20 kurangi 1, 19. Nah, kira-kira seperti ini. Bisa menambahkan nih, bisa menambahkan poinnya, bisa menambahkan mencocokkan ini, kita tambahkan misal 10 100. Nah, jadi cocok dengan jawaban yang di kanan. Nah, ini nanti kalau di bagian di waktu siswa mengerjakan, ini nanti akan diacak. Ini akan diacak. Jadi siswa harus mencocokkan jawaban tersebut. Oke. 1 poin seksi 5. Oke. Jadi poin per jawaban adalah 5. Total nilai kalau benar semua ini adalah 95. Namun 90 kurang 5 ya. Kita tambahkan 5 lagi. Yang agak sulit di sini mungkin ya. Dan ada ini. Nah, ini saya tambahkan 5, jadi total nilainya adalah 100. Jadi siswa kalau mengerjakan benar semua nilai 100. Per poin beda-beda. Ini soal nomor 1 25, nomor 2 20, nomor 3 poinnya 25, 4. Totalnya 10, 5, 20. Oke, ini sudah selesai semua soal. Lalu di sini quiz option, di bagian quiz option. Di sini kita bisa centang random question. Nah, random question ini, jadi soal ini nanti akan diacak. Jadi per siswa itu soalnya berbeda-beda. Untuk wilayah ini dicentang. Siswa A dengan siswa B nanti soalnya berbeda-beda. Misal di dalam siswa A nomor 1, tapi di dalam siswa B nomor 1-nya siswa A terdapat pada nomor 5 atau itu di random, diacak untuk soalnya. Nah, untuk show result, jadi kalau siswa sudah menyelesaikan quiz ini, nanti akan muncul jawabannya secara langsung. Nah, namun bila Bapak Ibu misal ini ujian, nggak mungkin dong ya langsung dimunculin oh ini bener ini, yang bener ini, itu nggak mungkin. Jadi kalau ujian tugas itu silakan ini jangan dicentang. Namun bila untuk latihan ini silakan dicentang, itu tidak masalah. Takutnya kalau dicentang dicentang show result ini nanti siswa A mengerjakan dulu, nilainya 20. Oh, siswa B belum mengerjakan, tapi siswa A udah mengerjakan. Terus muncul jawaban mana yang benar, mana yang salah, siswa B bisa dong lihat jawaban tersebut. Nah, oleh karena itu bila tugas atau ujian itu jangan dicentang. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk about this quiz ini bisa kita deskripsikan. Kuisnya ini apa? Kuis matematika bab 1. Dasar banget. Dasar. Nah, kalau sudah, kira-kira kita bisa melihat dulu nih. Kita bisa klik preview untuk melihat soalnya, atau kita bisa mencoba mengerjakannya. Kita klik preview. Nah, nanti tampilan pada siswa waktu mengerjakan juga seperti ini, sama. Lalu kita klik start quiz. Nah, ini kan tadi soalnya di random, jadi mengacak. Ini benarkah nilai 10 kali 2 sama dengan 50? Nah, salah. Kita klik salah. Oke.
ibu kota Indonesia terletak di Indonesia. Ini di bahasa Jawa, contohnya seperti ini. Lalu nomor 3 kita bisa dragnya, ini adalah drag 10 kurangi 2, 8. Nah ini supaya salah kayak gini. Oke, saya lanjutkan. Berapakah 150? Bukan bilangan genap. 1, 2, 3, 4, 5. Contoh seperti ini. Kalau dikira sudah selesai semua, bisa klik submit. Wis, oke, submit. Nah, kalau kayak gini berarti sudah selesai. Kita bisa end preview. Kita langsung klik done untuk melanjutkan ke kuisnya. Nah, di bagian sini, di sini ada due date-nya. Jadi kayak tadi, siswa kapan terakhir mengerjakan. Misal siswa terakhir mengerjakan tanggal 1 jam 10 pagi. Nah ini jangan sampai lupa, ini dicentang add to bookmark. Ini dikirim kemana? Send to, saya kirim ke kelas belajar Simdik. Oke, udah saya klik send. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk kuisnya. Nah, misal kayak tadi nih, kuis tersebut akan saya kirim ulang. Oh, misal ada siswa yang remedi nilainya masih kurang. Nah, saya akan berikan soal yang sama di siswa tersebut yang mau mengikuti remedi. Kita bisa klik load from collection, lalu cari soalnya. Contohnya soal tadi tugas matematika. Nah, ini kita bisa assign langsung atau ada yang mau dirubah. Misal kalau ada dirubah, soalnya bisa klik edit, atau kalau sama disamakan kita bisa klik assign. Oke, ini jam 8. Nah, ini kita kirim ke kelas yang berbeda, adalah kelas manage, atau cuman ke beberapa siswa saja. Nah, contohnya Abdul Gofar sama Anwar. Nah, ini yang beberapa yang remedial. Contohnya seperti ini untuk pembuatan kuis. Oke, mungkin kira-kira seperti itu untuk pembuatan kuis. Lalu kita akan melanjutkan ke memanfaatkan LaTeX. Nah, LaTeX ini Bapak Ibu nantinya misal ada bisa dibuka. Nah, misal ada rumus-rumus nih, biasanya untuk mata pelajaran atau Bapak Ibu yang mengajar matematika, fisika, itu biasanya kalau ada rumus bisa memanfaatkan fitur LaTeX. Nah, nanti Bapak Ibu bisa buka di tools.seamolek.org di sini nih. tools.seamolek.org. Oke. Nanti kita bisa klik yang Math Editor. Klik Math Editor untuk membuat rumus-rumusnya. Oke, Nah, di sini untuk kursor ini nanti ini kan ada kayak garis yang kecil, matiin ya kayak gini lah. Nah, itu kita bisa klik di tengah di sini, taruh tengah. Ini kita taruh tengah. Kita misal mau bikin soal yang ada akar-akarnya. Nah, ini akar, kita bisa dicari rumus-rumus tersebut di bagian formula sini. Bisa bikin akar di sini, akar 50. Lalu
ada lagi akar terus atau akar pangkat. Nah, ini bisa 50. Akar pangkat 2 ini bisa duanya bisa kita ganti nih. Kita ganti 6 misalnya seperti itu. Oke. Lalu misal contoh rumus. Sin cos aja, sin cos di bawah. Ya, Sin cos sin cos. di atas. Atas. Nah, ini cos. Ya, ntar di sini bisa diisikan rumus-rumus ya, Bapak Ibu. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, misal kok sudah sampai sini, misal dikira sudah cukup nih. Ini untuk mat ini adalah format. Ini formatnya, jadi Bapak Ibu jangan dihapus. Itu dibiarkan saja yang tombol ini. Kita bisa klik kopikan atau Ctrl plus A, lalu copy, klik Ctrl C. Ctrl C dikopikan. Kita mau isikan ke dalam kuis nih. Contohnya saya akan edit tadi. Nah, saya mau bikin kuis lagi di sini. Nah, ini dibiarkan begini. Ini tidak apa-apa, biar seperti ini. Ini misal jawaban. Jawaban yang benar misalnya D. Nah, ini kita preview saja. Oh, sorry. Preview saya random. Saya preview. Start quiz nomor 6. Nah, kira-kira nantinya seperti ini langsung. Akan tertampil rumus yang sama seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini untuk pemanfaatan fitur LaTeX. Yes. Mungkin seperti ini dulu. Saya akan kembalikan ke Pak Maman bila masih ada pertanyaan, atau mungkin Bapak Ibu bisa dipelajari lagi di bagian ini, pembuatan kuis. Di sini pembuatan kuis, pemanfaatan fitur LaTeX itu nanti silahkan pelajari lagi kalau masih bingung. Nah, oke, mungkin Pak Maman saya kembalikan. Apakah ada yang mau bertanya atau ada yang lain-lain? Terima kasih atas pemaparan materi yang barusan kita bisa simak bersama. Dan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, silakan chat pada everyone. Ini benar dong. Saya bertanya. Saya akan memilih sesuai dengan urutannya. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu akan mengajukan pertanyaan, ada waktu 32 menit untuk mengajukan pertanyaan. Itu saya akan lihat. Yang urutan pertama, ini urutan pertama. Sebentar. Untuk ini masih ada gangguan, tolong dimatikan di mute. Lagi tolong di mute. Saya akan pilihkan pertanyaan yang sesuai dengan apa yang telah dipaparkan. Sebentar. Saya pilih.
Ini yang bertanyanya kok baik. Pak Ruslan Hadi Wijaya. Ini seperti ini. Pada pembuatan kuis, apa bisa disetting jawabannya salah skor dikurangi? Sekali lagi, dari Bapak Ruslan, pada pembuatan kuis, apa bisa disetting jawaban salah skor dikurangi? Silakan, Pak Kris. Oke. Pak Kris, sudah bisa didengar pertanyaannya? Maaf Pak, bisa tolong diulangi? Saya tadi izin ke toilet dan ganti masuk Pak. Oke, ini dari Bapak Ruslan. Ya. Sebentar. Bagaimana? Ini katanya apa bisa di... Ini pertanyaannya... Aduh. Sebentar Pak Kris. Ini tolong dimatikan ya. Mikrofonnya tolong dimatikan. Siap, saya bantu. Aduh. Repot sekali Mas Kris ini, Mas Kris. Enggak, Paman mana udah di mute. Paman. Maaf Pak Man, mikrofonnya Bapak di mute, mungkin bisa di unmute terlebih dahulu. Sebentar. Ya, saya hidupkan lagi. Ya. Ya, barusan saya bentar. Ini dari Ibu Merliana, ini sangat bagus pertanyaannya. Ibu Merliana memohon dalam soal kimia nih ya. Bentar. Kalau untuk kimia ada tanda entalpi, Pak. Kalau di latex ada, Pak? Nah, itu pertanyaannya. Kalau untuk kimia ada tanda entalpi. Kalau di latex ada nggak, Pak? Itu maksudnya. Silakan, Pak. Maaf. Tadi dengan Ibu siapa? Ibu Merliana. Oke, Ibu Merliana. Oke. Maaf Ibu Merliana. Simbol entalpi itu bagaimana ya? Saya kurang paham dengan simbol-simbol kimia tersebut. Mungkin bisa di unmute terlebih dahulu dan tolong dijelaskan, atau nanti bisa dicari terlebih dahulu di dalam tools.siamolek.org. Itu banyak banget formula atau simbol-simbol. Contoh seperti ini. Nah, ini di bagian kanan dan kiri ada beberapa banyak simbol-simbolnya. Nah, ini ada bagian kanan dan kiri. Nanti Ibu bisa cari simbol-simbol tersebut yang digunakan di kimia. Kira-kira seperti itu, Ibu. Oke. Sudah, Mas Kris? Ya, sudah Pak. Mungkin bisa dicari terlebih dahulu saja. Iya, oke, nanti pada sesi ini ada waktu kita bisa jelaskan, Pak ya. Siap. Oke, kalau begitu kita lanjut dulu nih dari Ibu Titi Wulan Purna. Dari Ibu Titi Wulan Purna, apakah latex juga bisa dipakai oleh siswa untuk menjawab kuis? Demikian Pak Kris. Apakah latex juga bisa dipakai oleh siswa untuk menjawab kuis? Oke. Nah, latex sendiri itu sebenarnya ini digunakan untuk membuat kuis saja, untuk guru-guru yang membuat kuis saja. Namun untuk siswa itu tidak disarankan, karena itu tidak bisa sih sebenarnya, tidak bisa. Dia itu tidak support, untuk siswa tidak support menggunakan jawaban pada latex. Jawaban ya.
Udah gitu, Pak Kris? Iya, iya. Jadi Oke. saran saja, Hmm. kalau ada apa simbol-simbol tersebut nanti digunakan pada multiple choice saja, di multiple choice saja. Hmm. Jadi kalau apa namanya di bagian fill in the blank atau short answer atau ya short answer sama fill in the blank itu tidak disarankan menggunakan LaTeX. Iya. Oke, cukup Pak Kris. Cukup Pak. Oke, baik, nanti untuk Ibu Tri Titi bisa kita komunikasi langsung ya pada waktu berikutnya. Baik, kita lanjutkan dulu nih. Untuk pertanyaan berikutnya yang sesuai dengan aturan ini urutan. Dari Bapak Ari Permana. Dari Bapak Ari Permana, bagaimana cara untuk memberikan poin yang berbeda pada tiap soal? Misalnya, soal dalam jenis pertanyaan, pilihan ganda maupun isian singkat. Itu Pak Kris. Oke. Saya jawab ya Pak. Silakan langsung aja. Untuk poin itu di sini terdapat menu atau tulis isian poin. Jadi tiap tiap soal kita bisa beri poin yang berbeda. Contohnya ini di soal nomor 1 poinnya 25. Sedangkan soal nomor 2 kita bisa ubah menjadi 20. Atau soal nomor 6 padahal sama-sama multiple choice namun soalnya berbeda, yang nomor 6 lebih mudah atau nomor 1 lebih mudah, jadi kita bisa menambahkan poinnya di sini. Nah, di sini di bagian di samping about this quiz, di sini adalah total poinnya. Jadi saya sarankan silakan di total poin menjadi 100 saja biar lebih mudah. Nah, kira-kira seperti itu untuk membedakan poin-poin per soal. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Kris. Jadi sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan di chat di everyone, nanti saya akan berikan kesempatan untuk langsung bertanya ya Pak. Ini satu lagi masih ada Mas Kris. Iya, Pak. Mohon diulang, ini dari Pak Edi, Pak Edi. Mohon diulang untuk siswa yang remedi dengan soal berbeda. Langkahnya bagaimana? Begitu Pak Kris. Oke. Baik. Pak Edi, untuk bikin soal atau soal remedial, misal soalnya berbeda. Ya kalau soalnya berbeda, bikin kuis baru saja. Kira-kira seperti itu. Atau bisa juga ada yang remedi, namun soalnya sama nih, sama soal yang kita kita gunakan tadi. Tentunya load from collection di sini. Kita tadi sudah bikin tugas matematika bab 1. Nah, ini bisa di-assign lagi, diklik assign, dipilih kapan terakhir mengerjakan, misal tanggal 2, ini dikirim ke siswanya langsung saja. Contohnya misal siswanya siapa namanya, Adimas Lutfi Caksono. Nah ini yang remedial. Nah inilah, setelah itu kita bisa klik send secara langsung. Atau misal ada soal yang berbeda, itu kita bisa klik edit saja. Misal kita mau klik edit, maaf koneksi saya ulangin. Kuis. Nah ini kita edit saja. Misal ada tambahan lagi, karena remedial, jadi saya kasih soal tambahan. Nih. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah klik done. Lalu
kirim ke siapa. Contohnya tadi dikirim ke Adimas Lutfi yang remedial. Dan ini tinggal desain secara langsung saja. Kira-kira seperti itu Bapak. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh yang memiliki pertanyaan. Baik Pak Kris, ini Ya. bertambah yang bertanya. Ini yang menarik. Mudah-mudahan Mas Kris bisa memberikan penjelasan. Kalaupun tidak, mungkin nanti kita bisa share bersama-sama. Ini dalam penulisan. Sebentar, ini pertanyaannya sangat bagus sekali dan terutama ini untuk guru agama ya, kalau nggak salah nih. Penulisan huruf Arab. Nah itu Pak Kris. Penulisan huruf Arab. Nah ini menarik sekali nih. Jadi Oke. ini dari bagaimana kalau menulis Arab di kuis. Nah ini Pak Kris. Oke, baik Pak. Kita coba bareng-bareng saja. Ya. Soalnya saya belum pernah mencobanya. Oke. Nah, di sini di bagian tools.syamul.org ini nanti silahkan klik virtual keyboard. Virtual keyboard. Lalu di bagian sini silahkan ubah menjadi misal bahasa ini ya, bahasa Arab ya ini ya. Nah ini nanti bisa dicoba saja. Contohnya seperti ini. Nah ini kopikan, saya copy. Terus bikin kuis baru. First quiz. Oh ternyata bisa Bapak. Oke. Ternyata silakan. bisa ya. Jadi nanti Bapak yang bertanya tadi silakan buka tools.syamul.org. Itu nanti silakan klik virtual keyboard. Klik virtual keyboard. Setelah itu silakan klik yang di sebelah keyboard sini di bagian sini. Klik. Nah ini tinggal dituliskan apa yang mau dituliskan soalnya. Tinggal deh di copy pastekan di sini. Kira-kira seperti itu Bapak. Oke, mudah-mudahan Pak Sugeng ini dari Pak Sugeng ya. Oh iya Pak Sugeng. Pak Sugeng mudah-mudahan ini dari Purwakarta, dari Pak Sugeng Purwanto ya. Mudah-mudahan bisa jelas. Oke, Mas Kris kita lanjutkan. Ya, Pak. Ini saya memilih pertanyaan yang kalau sudah sama tidak diulang lagi, tapi yang ada hubungannya dengan pemateri barusan. Oke. Ini ada pertanyaan dari Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika siswa ujian atau kuis, apakah bisa di waktu Pak? Oh maksudnya diberi limit waktu gitu ya? Demikian Pak Kris. Oke. Pak Kris. Iya Pak. Ya. Saya jawab langsung. Iya. Nah tadi kita sudah bahas sih sebenarnya. Di sini di bagian atas time limit ini adalah limit waktu yang kita beri. Misal siswa dapat mengerjakan selama 50 menit saja. Nah, misal lebih dari 50 menit, siswa langsung otomatis kuisnya langsung selesai, jadi langsung dikumpulkan. Kira-kira seperti itu, Bapak. Jadi jangan lupa di sini di atas ini adalah limit kuis dan di samping sini adalah nama kuis. Nama kuisnya. Kira-kira seperti itu, Bapak. Oke, jelas ya. Oke, Pak Kris. Terima kasih, Pak Kris. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaannya berikutnya. Ini pertanyaannya bagus nih. Pak Kris, kalau kita akan buat soal matematika, apakah ada fasilitas untuk menggambar? Misalnya, selain yang tadi untuk penulisan simbol, itu dari Emi ya, dari Ibu Emi nih. Silakan Pak Kris. Oke, untuk Edmodo sendiri itu tidak menyediakan fitur untuk bikin gambar, itu tidak ada. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa gimana ya, membuat gambar sendiri di aplikasi yang lain, misal pakai menggunakan Photoshop atau Paint atau untuk gambar-gambar seperti itu. Nah, Edmodo sendiri tidak menyediakan, dan sebenarnya tools tools.syamulek itu adalah fitur dari Syamulek yang diberikan ini. Kira-kira seperti itu, Bapak. Jadi
tidak ada fitur untuk membuat gambar atau Kalau masukkan gambar bisa mungkin. kalau memasukkan gambar itu bisa. Oke, udah Pak? Sudah. Oke, terima kasih Pak Kris. Kita lanjutkan. Ini masih ada yang mau bertanya. Ini dari, wah ini sama pertanyaannya, jadi saya lewat. Dari Pak Ari ini, dari Pak Ari Permana. Apabila siswa menjawab soal isian singkat, namun salah mengetiknya, apakah jawaban siswa tersebut otomatis salah? Bagaimana Mas Ya. Kris? Bila jawaban di isian singkat salah, itu otomatis langsung terjawab salah. Jadi siswa harus menjawab sama seperti yang jawabannya tadi. Misal di sini nih. Wait, sorry. Misal ini. Di ibu kota Indonesia terletak di Jakarta. Nah, misal siswa menjawabnya adalah Jakarta, yang A-nya ada 2 di belakang. Nah, itu otomatis langsung salah. Ini untuk fill in the blank. Namun, untuk yang isian singkat, itu si guru harus memeriksa terlebih dahulu. Jadi, nilainya nggak langsung keluar. Jadi, si guru harus mengoreksi terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih Mas Kris. Ini ada 2 pertanyaan lagi Mas Kris. Ya. Masih ada waktu, dan ini pertanyaannya dari Ibu Yanti Dwi Damayanti. Pertanyaannya sebagai berikut. Bisakah kita mengedit gambar untuk kuis? Misalnya pada gambar diberi nomor. Demikian Pak Kris. Mas Kris. Mas Kris, Oke. halo? Iya, Pak. Ya. Bisakah kita mengedit gambar untuk kuis, misalnya pada gambar diberi nomor? Itu dari Ibu Yanti Dwi. Silakan. Oke, itu agak membingungkan sih sebenarnya. Nah, sebenarnya kita harus bener dulu gambar tersebut. Jadi kita waktu memasukkan contohnya kita akan masukkan dari di gambar kuis. Oke. Nah, jadi si guru harus soalnya jelas terlebih dahulu. Itu di dalam Edmodo tidak ada fitur untuk mengedit gambar, itu tidak ada. Oke. Seperti itu, Bapak. Ya. Jadi Edmodo tidak menyediakan ya? Iya, tidak menyediakan untuk mengedit gambar atau Betul. gambar itu tidak tersedia. Jadi si guru, Bapak Ibu harus sudah ada gambarnya terlebih dahulu yang udah jadi, kita menguploadnya atau mengunggahnya di soal atau kuis-kuis tersebut. Iya. Oke, terima kasih Mas Kris. Ya, Pak. Satu lagi Mas Kris. Dari Pak Anwar. Saya baru membuat soal pilihan ganda. Mau ditambah dengan bentuk isian singkat. Gimana cara menggabungkan soal pilihan ganda dengan isian? Silakan Mas Kris. Ini mungkin tadi terlambat, Mas Anwar. Silakan. Maaf Pak, bisa diulangi? Begini pertanyaannya. Saya baru membuat soal pilihan ganda. Ya. Mau ditambah dengan bentuk isian singkat. Bagaimana cara menggabungkan soal pilihan ganda dan isian, gitu Mas Mau Kris? digabung, betul. Kalau digabung itu tidak bisa. Namun untuk bikin kuis baru itu baru bisa. Nah, contohnya ini nih. Ini adalah pilihan ganda multiple choice. Nah, ini udah jadi satu paket dari soal sama jawaban-jawabannya. Lalu kita harus bikin satu lagi. Soalnya contohnya short answer. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau soal terus di sini adalah ada jawaban isain, itu tidak bisa. Jadi harus satu-satu sih soalnya. Kira-kira seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih Mas Kris.
Ya, Kalau begitu pertanyaannya yang menurut saya sangat perlu dijawab sudah terpilihkan itu, dan buat bapak-bapak dan ibu peserta yang pertanyaannya tidak tersampaikan, mohon maaf karena ini waktunya sudah tinggal 10 menit lagi, dan saya akan sekarang langsung supaya bapak dan ibu bisa bertanya langsung kepada Mas Kris. Untuk itu saya memberikan kesempatan, silakan kepada Bapak dan Ibu untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada Mas Kris. Silakan Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ibu siapa ini? Satu-satu ya. Dengan Ibu siapa? Halo. Ibu Nurul. Selamat malam Ibu Nurul. Iya. Silakan Ibu Nurul untuk mengajukan pertanyaannya kepada Mas Kris. Silakan Ibu Nurul. Ya. Selamat malam, Mas. ya selamat malam Bu Nurul. Tentang kuis untuk remedi. Kalau kuis yang lama untuk remedi. Bisa terdengar? Bagaimana Dengar Bu? cara mengedit? Bagaimana cara mengedit catatan dari kuis yang sama gitu untuk remedi? Di kasus terdengar. Untuk remedi yang diedit, maaf, dijelaskan. Ini Eh, diulang lagi Ibu Nurul. Tolong. Terganggu suaranya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengedit catatan untuk Aduh, nggak bisa dengar saya. Sama Bapak. Udah 54 yang daftar. Ibu Nurul, soalnya tolong masih diulangi lama lagi agak sedikit. Kirimkan. ya. Bagaimana edit catatan Ngedit wah, kuis Bagaimana mengedit catat atau soal remedial? kan dari kuis lama lama Mas. Oh ya, remedial dari. bukan soalnya tapi catatan Oke. remedi gitu Catanya saja. misalnya mau ngasih tahu anaknya remedi Oh, gitu. oke. Kan timnya personal ya. Ya. Tanda panah, rekoran yang home. Soalnya langsung Tanda panah kanan. Iya, Bu. Gambar foto. Saya jawab ya, Bu. Bu Nurul. Pak Cito belum wis absen dulu Pak Cito. Saya jawab Bu Nurul. Belum absen ke. Aku malah karya wis baru wis. Maaf Ibu, bisa minta tolong terlebih dahulu. Nih Mas Kris, di mana nih? Gaduh. Kita terlebih dahulu aja Pak, biar agak mudah. Beda. Enggak apa-apa beda. Aku malah kelali yang. Nih. Di klik kanan, di mute alt terlebih dahulu saja Bapak. Iya. Playback. Join. Lanjut. Oke, saya jawab ya Bu Nurul. Nah, Iya. misal ada yang remedial, namun kita menggunakan soal yang tadi. Nah, itu bisa diklik load from collection saja. Klik load from collection. Contohnya ini tugas matematika bab 1. Nah, ini kita edit terlebih dahulu. Ini kita pilih yang gambar pensil, kita klik edit. Nah, terus mungkin kita bisa menambahkan judulnya remedial. Nah,
di bagian about this quiz, di sini kita juga ubah dong ya. Quiz bagi siswa yang remedi, silahkan dikerjakan dengan baik. Nah, kira-kira seperti ini, Ibu. Jadi silakan nanti untuk judul soalnya ini diubah menjadi bisa ditambahkan mungkin ya, bisa tambahkan remedial, dan about this quiz bisa diubah seperti ini, kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah itu kita lanjut, pilih dan saja kapan siswa selesai mengerjakan, lalu sentuhnya ke misal ke siswanya langsung. Mana nih? Nah, contoh siswa yang remedial Abdul Gofar ini. Terus siapa lagi? Imelda. Nah, kita bisa langsung klik send saja. Kira-kira seperti itu, Ibu Nurul. Apakah sudah jelas? Bagaimana Ibu Nurul? Halo? Ibu Nurul sudah jelas? Oke, kayaknya udah jelas Pak Kris. Baik. Oh, iya. Masih ada waktu 9 menit lagi. Nanti sesi yang 5 menit untuk Ibu Dia nanti ya. Silakan Bapak Ibu yang mau mencoba untuk bertanya langsung kepada Mas Kris. Selamat malam, silakan. Selamat malam. Ya, selamat malam, dengan Bapak siapa? Silakan. Bertanya, saya Pak Sumadi, Pak. Pak Sumadi. Ya, selamat malam Pak Sumadi. Silakan langsung. Iya. Mohon izin untuk masukan. Sesi bertanya kita harus sesuaikan dengan skema yang sudah ditentukan, bahwa untuk tanya kan harus izin tanya dulu di. Betul. Jadi tidak asal pertama masukan untuk kita semua. Ya. Pertanyaan berkaitan dengan materi Mas Kris. Tadi jenengan sudah menjelaskan masalah library, kita insert picture, insert MP3 dan lain-lain. Lah, sampai dengan saat ini pertanyaan saya belum terjawab. Bagaimana cara insert untuk gambar ataupun file MP3 seperti soal-soal ujian nasional SMA atau SMK? Karena saya membuat sejak tahun 2013 kemarin pada fitur Edmodo ini belum bisa menemukan. Terima kasih kalau ada penjelasan yang lebih bisa dimengerti. Matur suwun Mas Kris. Oke, terima kasih Mas. Oke, kita tunggu ya. Silakan Mas Kris. Oke, Pak. Saya coba langsung saja. Nah, itu tadi untuk soal ya, untuk kuis ya. Soal untuk kuis. Nah, contoh soal saya akan bikin multiple choice. Nah, di sini ada fitur library. Jadi Bapak, contohnya ada gambar nih. Di dalam soal ada gambar. Itu kita maaf. Jadi sebelum membuat soal, semua gambar-gambar itu dimasukkan ke dalam library terlebih dahulu. Pertama-tama. Setelah itu, kalau bikin soal yang ada gambarnya, kita bisa klik yang library, bahan ajar, lalu gambar, contohnya ini. Nah, ini untuk bagian soal. Namun untuk bagian jawaban juga sama. Library, kita masukkan gambar seperti ini. Nah, pertanyaan kedua Mas Kris, ya. Apa bisa ketika insert gambar itu di soal itu dipadu dengan pertanyaan dalam bentuk teks? Oke. Misalkan gambar apa ini, begitu sederhananya. Makasih. Oke, baik Pak. Teksnya gambar apakah ini, lalu di dalam jawaban gambar di pertanyaan juga. Oh, iya. Nah, nanti kan bahasa Inggris Mas. Ini kasusnya untuk mapel bahasa Inggris. Oke. Nah, ini kan adalah gambarnya Pak. Lalu ini adalah pertanyaannya. Kira-kira seperti itu Bapak atau bagaimana? Bukan, maksudnya misalnya di soal bahasa Inggris SMA itu perintahnya sama gambarnya jadi satu di soal. Jadi misalkan pertanyaan nomor itu, kegiatan apakah yang tertera pada gambar di atas, itu soalnya, sehingga ada soal, ada pertanyaan, terus jawabannya nanti pakai MP3.
Misalkan siswa sedang belajar, siswa sedang bermain sepak bola, biasanya kan begitu sih. Oke, kita coba. Nah, contoh saja Pak, ini saya review langsung. Nah, ini di sini ada tombol preview, jadi nanti siswanya bisa klik preview, nanti akan muncul gambarnya seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti siswa harus klik preview dulu untuk supaya tahu gambarnya Bapak. Kira-kira seperti itu, apakah benar Bapak? Iya, iya betul. Iya. Iya betul. Jadi instruksi sama gambar itu berada di kolom soal. Ya, Ya, nggih. Berarti bisa ya sebenarnya. bisa Bapak. Terus bawahnya nggih. Terima kasih. Oke Pak, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Kris dan juga kepada Bapak dan Ibu. Mas Kris, karena waktunya ini tinggal 5 menit lagi Mas Kris. Iya Pak. Pada sesi 2 ini kita cukup sampai di sini, tapi pada sesi yang lagi saya akan berikan kepada Ibu Dian. Jadi terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti Dikon ini. Mudah-mudahan tidak puas ya, mudah-mudahan tidak puas. Nanti pada saat diskusi berikutnya di MOC bisa berjalan lebih baik. Terima kasih Mas Kris dan saya langsung ke Ibu Dian. Halo Ibu Dian, selamat malam. Ibu Dian? Ya, selamat malam Pak. Ibu Dian silahkan, mungkin Ibu bisa mempresentasikan untuk pada malam ini dan sepenuhnya silakan saya berikan waktu kepada Ibu Dian. Silakan Ibu Dian. Ya, jadi untuk absensi malam ini pada sesi kedua. Pada sesi kedua, kami ingin melapor bahwa jumlah peserta yang hadir pada malam hari ini 75 peserta. 53115. Ada 3 orang mentor. Jadi total 3115. staf Seamolek beserta mentor yang hadir pada malam hari ini berjumlah 80 orang. Demikian. Oke, terima kasih Ibu Dian. Jadi bertambah ya untuk peserta 75, total 80 sekian ya. Baik Ibu Kris, Ibu Dian, terima kasih atas penyampaiannya. Tapi barangkali Ibu Dian ada sesuatu yang disampaikan untuk para peserta di dalam pelatihan malam ini. Silakan Ibu Dian. Ini saya persilakan kepada Pak Joko untuk menjelaskan materi tentang bahasa Inggris tadi. Ya. Beliau mungkin pengalaman ini ya, mode saya nggak bisa terbuka Pak, di sini lambat loading. Oke, terima kasih. Baik, kalau begitu Ibu Dian, saya langsung ke Mas Joko. Mas Joko, silakan Mas Joko. Waalaikumsalam Mas Joko, silakan. Berbagi aja nih yang tadi Bapak siapa yang terakhir tadi Pak, siapa yang pertanyaannya? Pak Anwar siapa ya? Oke, dari jurusan bahasa Inggris juga Pak ini. Anwar masih di sini? Saya Pak Sumati Pak, dari SMK 1 Lut. Padi, Pak Supadi, silakan. Iya. Yang bahasa Inggris tadi ya? Betul Pak. Jadi Sumadi. Nah, untuk soal biasanya paduan antara teks, gambar dan MP3 itu bagaimana cara menginsert di file multiple choice-nya Edmodo tadi di quiz tadi itu loh. Kemarin saya mencoba dan buka share saya. Bukan Pak. Saya bisa share screen? Silakan Pak. Nah, kalau saya belum presenter tadi. Presenternya pindahin nih, Pak Joko. Presenternya pindahin ke Pak Joko. Langsung dibuka dulu Mas Kris, itu share screen untuk Pak Joko Mas Kris. Presenternya Mas Joko bisa share screen. Oh silakan Bapak. Mungkin presenternya bisa diubah ke Pak Joko Bapak. Sudah sama Mas. Oh yang mindahin saya? Aku toh. Bawah Pak. Pak Jakati yang mana ya maaf? Pak Joko Susilo.
Pak Joko Susilo. Joko Susila. Susila. Ya, sudah Pak? Silakan Pak Joko. Oke, saya mau mencoba ini. Tadi aku pernah. Dulu ada kuis. Iya lupa. Kuisnya sudah jadi. Terlalu besar. Yang listening itu mungkin Oke, saya akan ulang dari awal aja ya ini karena harus ulang dari awal aja. Kalau listening itu kan biasanya pilihan ganda Pak ya. Multiple choice. Ya. Belum selesai. Ini ada pertanyaan. Biasanya ini kita lampiri dengan voice, dengan saya ambil dari library. Saya ambil di sini mode ini. Saya akan nomor 1. Jawab. Kalau jawaban itu berupa gambar, A ini saya klik, kemudian cari gambar. Misalnya ini aja, misalnya ini. Tapi jangan lupa di A ini kasih A. Nah ini saya ngawur-ngawuran aja dulu. Ini juga saya kasih B. Yang C juga sama, saya kasih C. Dan picture ambil misalnya. Namanya rekamannya dulu. Kalau nggak punya rekamannya susah. Sampai E dulu ya, sampai E. Kalau listeningnya di sini. Halo? Chris? Ini bagaimana? Ini kan belum keluar. Jangan ada keluar ini meeting infonya nanti. Next meeting kan, bilang mana kalau keluar. Next meeting. Nah, keluar sih sekali. Bolos. Kepeliru kok nana. Orang masih cepet gawe gue.
Terus kok nggolet datane selain nang kono. Kok nggolet folder jenenge Azhara. Ini Nang Pak Wawan. tadi. Pak Wawan, Yuk, so ini Pak Wawan. Mas Joko, aduh saya nggak bisa dengar suara nih. Halo Pak Joko. Yang masuk ini. Oke, tadi saya memutar listeningnya kedengar nggak ya? Ada cuman keganggu Pak Joko. Kalau ke tempat saya ada. Begitu caranya, jadi kita punya record dulu, kemudian kita masukkan ke library, Betul. dilampirkan pada soal. Kemudian di option jawabannya kalau berupa gambar, maka gambar itu dimasukkan pada pilihan jawabannya. Kemudian sampai soal berikutnya, karena Pak itu muncul suaranya sampai habis. Edit aja lagi Pak, Durasinya diganti lagi. 20 menit, maka Diklik 2 kali. 20 menit itu akan habis. Masuknya ke akun tadi. Kita bisa mengerjakan nomor 1 sampai nomor 15 misalnya. Jadi entry-nya, MP3-nya di insert di soal persatu, dikasih nomor 1 biar untuk bisa disimpan. Kemudian opsi jawaban kalau berupa gambar maka di-insert pilihannya ABCD. Kira-kira begitu untuk listening. Kalau saya tadi tanyakan untuk listening begitu. Siapa tadi ya? Pak Muji sudah Pak. Ini Pak Muji jelas. Udah beres Mas Isan? Kalau kelompok saya tugas Terganggu utamanya sekali kan Pak Joko. Suaranya ini dari pihak mana nih saya nggak tahu nih. yang besar nilainya kalau udah siswa masuk ke akunnya udah pada masuk. Kelompok mlebu sama tugasnya kan. Ya Paman. Paman coba Halo? di ya. Udah. Ya. Pak Muji halo. Oke. Mana hilang juga. Pak Muji tolong Hilang. buka mikrofonnya. Pak Muji. Pak Muji halo. Halo. Tolong Pak Hilang. Muji, dibukakan mikrofonnya Pak Muji. Udah Pak, udah. Apa menghilang? Menghilang. Ya gitu cara untuk listening. Jadi listening itu sekali lagi kita harus punya recordnya. Kemudian kalau memang jawabannya berupa gambar, kita siapkan gambarnya, semua disimpan di library. Voice atau listeningnya kita simpan, dimasukkan di soal nomor 1. Kemudian gambar itu kalau pilihan jawaban maka ditaruh di pilihan jawaban ABCDE-nya. Begitu Pak Maman. Iya, terima kasih Pak Joko atas informasinya dan barusan sudah saya rekam yang Pak Joko, jadi nanti bisa kita diskusikan kembali lah Pak Muji ya Pak Joko ya. Iya, siap. Oke, terima kasih sekali lagi dan waktunya sudah melebihi 8. Yuk, silakan. Halo, siapa? Ini saya Ibu Dian. Oke, Ibu Dian, silakan Ibu Dian. Ada peserta yang japri katanya mau ditunjukkan cara edit gambar. Oh, Edit foto. silakan Pak Joko. Halo, Pak Joko. Ya, siap. Silakan Ibu Dian. Gimana Bu Dian? Pak Joko aja yang ini fasilitas edit gambar katanya. Fasilitas edit gambar Pak Joko. Di Edmodo-nya pakai Edmodo. Iya. Gambar toolnya. Saya tak share screen dulu ya. Hah? Ya. Iya. Ini gangguan sekali suara aduh di tempat saya, Ibu Dian. Gimana? Edmodo. Ya, di sini ada Office Online. HP launcher. Bentar dulu, mana tadi? Kok nggak ada ya? Satu. Sebetulnya ada edit gambar di Edmodo ini kok malah menghilang, udah lama tuh Pak. Kemudian, halo? Iya. Bagus ya, ke home dulu mungkin ya. Home dulu.
cuma 2 ya. Ntar nambahnya di mana nih? Bapak Ibu, halo. Edit gambar sebelumnya di Edmodo ada. Ntar dulu. Tapi kalau di Edmodo akan sangat mengganggu karena terkendala jaringan. Jadi kalau mau edit gambar sebaiknya pakai ini apa namanya snapping tool. Misalnya saya punya gambar, saya punya gambar, saya tambah dulu gambarnya di mana. Oke, gambar. Saya cari gambar dulu. Mana album? Ya, album. Edit. Tool ini. Crop. Tang ini. Ya. Halo? Ini dulu kan. Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak ya. Oke, lanjut Pak Joko. Yo, kita sama-sama. Misalnya kita punya gambar dan gambar itu tidak semuanya akan diambil. Ulangi lagi. Misalnya ada gambar ada gambar 2 orang ini. Ada gambar 2 orang ini dan kita harus mengambil salah satunya. Kita bisa menggunakan sebenarnya di Edmodo itu ada, tapi akan mengganggu agak susah karena jaringan. Kita bisa pakai snapping tool. Caranya kalau misalnya belum muncul, kita ketik aja snapping tool sini ya akan muncul seperti ini. Kita klik, kemudian kita drag mana yang diambil. Misalnya kita ambil satu ini. Misalnya kita di internet kan banyak gambar dan kita tidak memakai semuanya, maka kita pakai salah satunya, maka kita klik save, kita kasih nama apa misalnya gambar 1 misalnya, kita simpan, maka secara otomatis gambar 1 ini akan tersimpan. Saya kasih cerita tempat yang lain aja dulu. Misalnya saya kasih di sini gambar 1 ya, maka kita carinya di data D, buku sini ya, di sini. Jadi semua gambar bisa diedit. Misalnya kita ingin memunculkan gambar tapi yang kita download atau yang kita punya ternyata gambarnya tidak sesuai dan harus dihilangi, maka kita gunakan fasilitas snapping tool. Soalnya di Edmodo ada, tapi saya carinya kok susah tadi. Apa begitu maksudnya Budian? Halo Budian? Ya? Betul Pak. Oh iya. Ini saya juga cari ya itu Edmodo, nggak ada ya Edmodo Planner, Edmodo app launcher. Iya nggak ada, ini biasanya langsung muncul biasanya. Iya Pak. Biasanya mungkin di situ dihilangkan Pak. Mungkin fasilitasnya ya. Ya. Enggak, itu lebih praktis Pak Joko yang pakai snapping tool, lebih praktis Pak Joko. Iya, memang lebih praktis itu ya. Kalau dari Edmodo juga bisa, tapi memang terkendala jaringan. Iya, gitu. Bagus maka nggak bisa. Begitu Budian? Iya, Pak Joko, makasih. Oke, kalau begitu Ibu Dian, Pak Joko, kita tutup saja ya. Iya. Waktunya sudah lewat dari ketentuan. Terima kasih Ibu Dian. Ya, Terima Pak. kasih Pak Joko atas kerjasamanya, dan pada malam ini saya langsung aja menutup training online batch 5 pada sesi kedua kelompok 6. Terima kasih semuanya kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang kalau seandainya pada malam ini belum puas di dalam memberikan pertanyaan dan jawaban dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Ditutup sama Pak Maman. Ntar langsung end meeting. Pak Maman ini saja yang host ini. Bapak Ibu kalau ada yang masih mau diskusi mungkin masih ada waktu. Kalau yang masih di bagian barat masih ada waktu. Silahkan masih ada Pak Maman, ada Bu Dian, Mungkin diberi waktu 15 menit lagi untuk misalnya ada yang mau ngobrol sebelum meetingnya ditutup. Oke, terima kasih. Selamat malam. Oke, 15 menit. Yang mau ngobrol silakan Direkam. Silakan. Udah beres nih, tutup ya. Kalau yang bertanya silakan di unmute dulu. Oh, enggak maksudnya nih, rekamannya gimana? Dia lagi asik sekarang di materi. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, mau diskusi silahkan. Terima kasih banyak Pak Joko. Ya. Ya, saya mohon undur diri. Oke, mangga. Itu malam. Ya di sini.